Bagi kalian yang belum menonton part 281, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, cerita dimulai ketika Kawashiki mengklaim kepada Ego Shiba bahwa pohon Shinju telah panen dan siap memakan buah Shinju. Namun untuk percobaan biarlah kode yang memakan buah tersebut. Tapi Ego Shiba menolak dan mengatakan agar buah Shinju itu lebih baik dimakan oleh Magde, seseorang yang kubangkitkan dari luar Konoha. Aku menemukan jasad tulangnya yang masih memiliki sumber cakra, dan kugabungkan dengan sel siluman Sumiaka. Jadi jika ada efek negatif, kita tidak akan rugi. Kawashiki pun akhirnya menyetujui usulan dari Ego Shiba. Jadi pasukan kita hanya ribuan siluman Sumiaka dan Jubi mini saja. Kalau begitu kau lebih baik cepat datangkan ke-7 Jubi ekor 10 ke desa secepatnya. Ego Shiba berkata, tenang saja, semua sudah kurencanakan dengan matang. Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana Boruto melihat Sasuke dan Mitsuki membangkitkan mode Sage ular. Mereka sedang melakukan pelatihan untuk menguasai mode Sage naga yang legendaris. Sarada pun berkata, aku akan belajar dengan Ibu Katsuyu di sini untuk mengontrol cakraku Boruto. Tiba-tiba Boruto melihat bayangan Eida di belakang Sarada. Dia memberikan isyarat kepadanya agar bertemu dengannya. Boruto pun berkata, baiklah Sarada, kalau begitu aku akan berkeliling. Boruto pun mendekati Eida dan berkata, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa di sini? Eida pun berkata, ini adalah salah satu kekuatanku. Aku bisa menampilkan tubuhku di tempat manapun di seluruh dunia. Tapi ini hanya bayanganku saja. Aku ingin berbicara denganmu. Ini tentang hubungan Amado dengan Otsutsuki. Boruto pun terkejut mendengar berita itu. Dan kemudian Boruto mengatakan, baiklah, untung saja kau menerima tanda segel Hiraisinku. Namun ternyata Boruto dihadang oleh Toneri dan Kaguya. Mau kemana kau King Boruto? Boruto menjawab, aku ada urusan penting. Mungkin ini bisa menjadikan kita satu langkah di depan untuk berperang merebut Konoha kembali. Toneri pun berkata, Boruto, apapun yang sedang kau selidiki, kau harus berhati-hati. Karena bisa saja ada mata-mata yang tidak kau ketahui sebelumnya. Boruto pun menjawab, terima kasih Toneri Sensei, aku akan waspada. Kemudian Boruto pergi menghilang untuk bertemu dengan Eida. Di tempat itu pun kita melihat adegan sekilas Sasuke dan Mitsuki mengeluarkan jiwa ular yang sangat besar dan hampir sebesar biju. Dan sampailah di mana Boruto menemui Eida. Boruto berkata, kenapa kau ada di tempat ini? Eida berkata, tempat ini adalah yang paling aman dari semua orang yang ada di desa Kumogakurai. Aku ingin ini menjadi pembicaraan kita pribadi. Aku hanya membawa adikku saja. Boruto pun berkata, jadi info penting apa yang kau dapatkan Eida? Eida berkata, ini gawat. Aku tidak mengerti sama sekali. Tapi di dalam ingatanku, Amado adalah orang yang biasa saja dan tidak terlihat mencurigakan. Tapi kemarin aku melihat dia secara langsung dan tidak sengaja. Dia membuka bajunya dan di tubuhnya memiliki tanda karma menyebar luas seperti milikmu. Itu membuatku kaget. Kenapa aku tidak bisa melihat di masa lalu? Apakah aku diprogram olehnya agar tidak bisa melihat masa lalunya? Ataukah dia menanamkan ingatan palsu kepadaku? Boruto pun berkata, ingatan palsu, seperti Kawaki meminta kepadamu kan? Eida pun mengatakan, baiklah, aku memang salah. Tapi aku sudah tidak tertarik lagi dengan Kawaki, semenjak dia ingin menghabisiku di Konoha. Boruto berkata, jadi kau tertarik dengan siapa sekarang? Wajah Eida pun menjadi merah dan berkata, saatnya serius Boruto. Jadi kemungkinan Amado adalah Otsutsuki, atau dia mempunyai kekuatan Otsutsuki. Boruto pun menjelaskan, jangan menyimpulkan terlalu cepat Eida. Jika Amado adalah Otsutsuki, aku pasti tahu ketika ada di dekatnya. Tapi sejak Konoha direbut oleh Ego Shiba, memang benar aku tidak di dekat Amado untuk beberapa waktu. Kemudian Boruto berjalan maju membuat Eida penasaran. Kemana kau akan pergi Boruto? Boruto mengatakan, lebih baik aku pastikan sendiri. Aku akan mendekati Amado dan mencari tahu tentang karma di tubuhnya.
Tapi tenang saja, aku akan diam-diam menyelidiki Amado. Dadah Eida. Boruto pun terbang mendekati markas desa Kumogakurai. Setelah Boruto terbang, dia tidak sengaja melihat bekas pertempuran Rock Lee dan Magde. Dia pun menemukan beberapa orang di sana dan mendekati ayahnya. Boruto langsung berkata, "Ayah, apa yang terjadi di sini?" Naruto berkata, "Rock Lee telah melawan Magde." Kemudian Metal selaku anak Rock Lee mengatakan kepada Boruto, "Boruto, dia di sini tidak sendirian. Setelah dia mengalahkan ayahku, dia berkata bahwa dirinya adalah Ego Shiba. Apakah kau mengenalnya?" Boruto pun terkejut dan berkata, "Iya, aku mengenalnya. Sialan, kenapa dia ada di sini? Apa yang dia rencanakan?" Kemudian Metal pun berkata, "Kalau begitu aku dan Paman Kabuto akan mengantar ayah ke rumah sakit dulu, Boruto." "Ya, baiklah Metal," kata Boruto. Naruto pun berkata, "Lebih baik kita kembali ke tempat laboratorium Kabuto. Kita bahas kejadian ini sebelum lapor kepada Shikamaru." Boruto berkata, "Ayah, mungkin nanti aku akan menyusul. Ada hal lain yang harus kulakukan." Boruto pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan mencari informasi tentang Amado. Boruto masuk ke markas Shikamaru dan melihat Shikamaru bersama Amado sedang berbicara. Amado berkata, "Jadi kapan kita akan menyelamatkan Nanadaime Hokage Shikamaru?" Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu. Situasi menjadi tidak terkendali, di mana Kawaki sudah bersekutu dengan Ego Shiba. Apakah kau tidak bisa main shutdown Kawaki Amado?" Amado pun berkata, "Sebenarnya ini waktu yang tepat bagiku main shutdown Kawaki, karena dia bukan teman Konoha lagi kan. Jadi ketika dia muncul dan menyerang, aku akan men-shutdown kemudian menyuruhnya membuka dimensi Daikokuten. Dengan begitu kita akan menyelamatkan Nanadaime dan istrinya." Dalam hal ini Boruto bingung. Mereka berdua belum tahu bahwa ayah sudah selamat. Kenapa bisa terjadi? Apakah ayah belum memberitahu semua orang? Apakah ini adalah rencana ayah? Lebih baik aku rahasiakan ini kepada mereka berdua. Boruto pun kemudian mendekati Amado dan Shikamaru. Boruto berkata, "Jadi kau bisa men-shutdown Kawaki ya, Amado? Harusnya kita bisa menahan Kawaki saat menyerang Eida pada waktu itu." Amado pun membela diri. "Sebelum Kawaki datang aku diserang oleh Daemon bersama Kawaki. Aku tidak sadarkan diri, jadi aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Kawaki." Boruto pun berpikir, "Aku tidak merasakan cakra atau aura bahwa dia memiliki karma atau bagian dari Otsutsuki. Tapi kenapa Ida mengatakan ada yang tidak beres dengan Amado?" Boruto pun keluar dari tempat itu dan menghilangkan keberadaan cakranya. Dia pun membuka pintu perlahan dan melihat hal tidak terduga, bahwa Shikamaru sudah tidak sadarkan diri. Dan hal yang membuat Boruto terkejut adalah Amado mengeluarkan tato karma yang banyak. Bahkan di mukanya ada tato karma. Ini membuktikan perkataan dari Ida sangatlah benar. Boruto dengan cepat masuk dan berkata, "Jadi kau benar-benar adalah Otsutsuki ya, Amado, atau lebih tepatnya sebuah wadah." Amado pun langsung panik dan mengangkat tangan. "Tunggu dulu Boruto, ini tidak seperti yang kau lihat." Boruto pun tidak percaya. "Lalu kenapa kau membuat Paman Shikamaru tidak sadarkan diri?" Amado tetap ingin menenangkan Boruto. "Ini sebuah kesalahpahaman. Shikamaru bukan tidak sadarkan diri. Dia kecapean dan tertidur. Jika kau tidak percaya silahkan bangunkan dia." Boruto pun membangunkan Shikamaru. Tapi ketika Shikamaru bangun, karma yang ada di tubuh Amado menghilang seketika. Boruto sangat terkejut dan Shikamaru berkata, "Ada apa Boruto?" Boruto berkata, "Jika ingin tidur sebaiknya kau kembali ke tempatmu Paman." "Baiklah," kata Shikamaru. Setelah Shikamaru pergi, Boruto mengatakan, "Baiklah Amado, hanya ada kita berdua di tempat ini. Aku mau mendengar semua penjelasanmu itu." Dan ketika Amado ingin menjelaskan kepada Boruto, tiba-tiba Uzumaki Boruto mematahkan leher Amado tanpa belas kasihan sedikit pun. Sorot mata tajam penuh intuisi itu seakan-akan tengah membaca perencanaan matang di balik kacamata hebat pria tersebut yang bisa melihat aliran cakra serta merekam suatu kejadian. "Aku tahu kau bukan Amado, dan serangan ini bukan masalah untukmu." Amado tersenyum sinis dengan lehernya yang kembali seperti semula. "Jika kau menghabisiku, maka perang yang jauh lebih besar daripada sekedar merebut Konoha akan terus berlanjut. Mudah bagiku untuk melenyapkan desa ini, dan Awaki berada di bawah kendaliku. Orang tuamu ada di dalam dimensi waktu buatannya, dan keselamatan warga desa Konoha yang tersisa ada di tanganku.
Boruto melenyapkan tubuh Amado menjadi dua bagian dengan pedangnya, lalu berbalik dengan jubah hitamnya yang berterbangan terbawa angin. Sialan akan ku cari tubuhmu yang asli. Amado masih bisa tertawa. Jika shinobi memiliki bunshin, maka mudah bagi Amado untuk menciptakan cloningan yang lebih hebat daripada bunshin. Sementara Boruto sendiri, sampai detik ini, dia belum menggunakan kekuatan karma. Bahkan Boruto pun menyia-nyiakan kemampuan Otsutsuki Momoshiki di dalam tubuhnya. Menurut Boruto, selama dia dapat menghabisi target dengan teknik baru, maka Uzumaki Boruto tidak akan menggunakan kekuatan istimewanya. Amado seketika menghilang tanpa meninggalkan jejak debu. Dia memasuki sebuah portal yang hanya bisa dilihat oleh Jougan Boruto. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.